Kan sekarang kan gitu, ditarget gitu kan. Betul enggak? Nah iya kok gitu takut. Saya sampai tanya PDI Perjuangan, saya kan nanya sama ahli tata negara, pengacara, sebenarnya salahnya saya ini apa toh? Lo iya dong, coba pikir, coba kalau bisa. Tapi mau ngambil saya pada nggak berani. Lo iyalah, jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh. Ini gimana sih ya para penguasa ini? Lupa dia pada rasa kebangsaan bahwa republik ini dibuat dengan air mata, darah, dan pengorbanan. Kalian itu hanya maunya senang-senang saja. Dulu kan MPR ketika reformasi, jadi ini saya runtun kan dari zaman merdeka, sebelum merdeka, zaman Pak Harto, yang tidak jelas menurut saya mau diinikannya kemana, lalu reformasi, dan semua itu saya ikut. Makanya kalau saya pikir saya kok diberi berkah sama Allah, masih terus bisa ikut. Jadi kalau waktu reformasi kemarin 27 Juli itu Kuda Tuli kan kami peringati, sampai hari ini belum bisa dibuka ininya tabirnya, karena sebenarnya di pengadilan sipil itu sudah meminta untuk menjadi pengadilan koneksitas dengan yang namanya pengadilan militer. Jadi bayangkan dari tahun berapa itu sampai sekarang ya seperti tidak dibuka-buka. Dan inilah juga yang menurut saya masalah hukum kita, akibat kita sendiri tidak punya daya juang bahwa negara ini memang dibangun secara hukum. Tetapi kalau kita lihat sekarang ya hukum kita itu menurut saya poco-poco. Coba bayangkan, dan orang sekarang kelihatannya tidak bisa ngomong seperti saya. Saya waktu reformasi saya suka pikir ya, bayangin keren loh saya tuh mungkin harus laki betulnya. Ya karena dipanggil polisi saja 3 kali. Nah maaf kalau di anak buah saya ngamuk. Kamu penakut, bayangin kalah sama perempuan, dipanggil polisi aja 3 kali. Ditanyai macam-macam. Di kejaksaan aja sekali, dari jam 8 pagi sampai hampir jam 8 malam apa ya. Ternyata supaya tahu pertanyaan itu bolak-balik aja itu. Betul loh, supaya kalian bisa tahu tekniknya, supaya kalau orang dengar keluar di luar itu kok lama banget gitu. Padahal cuma selembar kertas segini loh. Tapi terus katanya kalau secara teknis mungkin ada yang disembunyikan gitu. Tapi saya lucu waktu di mana di kejaksaan. Ini biar aja, boleh masuk ke koran. Iya, karena kok saya pikir koran pun sekarang media pada takut ya. Saya waktu itu ditanya begini, terakhir ini ibu gitu. Karena saya bilang, Pak, saya ini mau ditahan atau bagaimana? Saya ini kan juga seorang istri dan ibu. Kalau mau ditahan kan saya mesti ngomong sama suami saya. Oh enggak begitu. Terus tapi terakhir
ada satu Bu yang mau ditanyakan. Ya silakan. Itu. Ibu pernah lihat naga merah, naga hijau? Loh, kan saya jadi apa urusannya ya? Kan saya mestinya nih ditanyanya urusan politik ya. Kok ini binatang? Udah gitu naga lagi. Betul loh. Ini bukan saya ngomong kosong. Terus saya jadi udah mulai jengkel kan. Ini udah nggak aneh, ini udah aneh. Jadi saya kalau tadinya duduk enak begini, sekarang saya begini. Terus saya bilang, yang terhormat Bapak yang menginterogasi saya, kalau Bapak sendiri sudah pernah lihat naga apa belum? Ayo. Saya udah panas karena saya pikir saya datang sukarela loh. Makanya jangan takut lah. Orang polisi juga yang jadikan juga republik ini. Waduh sekarang. Nah jadi waktu itu saya lah sudah tidak tahan. Yang namanya pengacara saya tidak boleh masuk. Jadi ngintip gitu. Terus saya hanya bilang gini. Bapak-bapak ada satu ibu. Bapak enak sekarang ya. Di situ maaf ya saya nunjuk begitu. Coba tapi Bapak kalau begini caranya, Bapak itu ada di tempat saya. Saya mau ngomong interogasi aja sampai lupa karena saya udah marah. Di verhoor, bahasa Belanda verhoor itu interogasi. Jadi apa? Saya bilang, iya Bapak itu di sini, yang di sana itu Belanda. Saya bilang, masa ternyata itu sandi, naga hijau sama naga merah. Saya kan nanya-nanya, apa sih urusannya naga kok merah sama hijau? Ternyata kalau yang hijau itu ini Gus Dur. Terus kalau yang merah itu saya. Loh saya kan terus pikir, loh kok saya naga, orang saya banteng. Coba bayangkan. Masa kalian takut sih kalau hanya ketemu polisi? Jadi Pak Haritanu, kalau nanti sudah waktunya kasih tahu ya. Iya, nanti kan saya bilang. Karena ya kan ada acara lain. Jadi terus yang lucunya itu senang saya bahagia. Itu berkah toh. Akhirnya enggak Bu, kami yang akan pulangkan, saya enggak mau. Nanti dipikir sama tetangga saya sudah tersangka di kejaksaan tuh. Terus kalau di polisi itu 2 kali di Komda. Terus di Jakarta, apa tuh namanya? Selatan, Polres. Ternyata saya kan mikir ya, tapi itu sama beberapa pengurus PDI. Terus kok saya lihat pertanyaannya nih kayak nggak genah gitu loh, apa sih konteksnya? Ternyata apa? Anak-anak yang meriksa waktu itu kan belum ada komputer, jadi kan masih ketik. Mereka pun mungkin jengkel, jadi bilang gini, kan saya nanya, sebetulnya yang mau dicari dari meriksa saya ini apa toh? Kok baik anak itu? Jadi panggil saya Mbak. Sebetulnya ini karena kepala Polresnya itu masuk di dalam nominasi mau jadi ajudannya presiden gitu kan. Oh begitu toh, supaya dapat nama, karena kalau siapa tahu bisa nangkap saya ya gitu. Saya bilang sama anak muda ngetek gitu. Ketawa dia, kok Mbak tahu ya? Ya iyalah, orang saya nggak tahu salahnya opo, saya gitu. Nah yang maksud saya senang apa? Saya jadi presiden gitu. Satu saat kan biasa toh, saya kemana ya? Saya lupa ya. Kalau Sulawesi Selatan, jadi si bapak itu yang Kapolres itu sudah jadi Kapolda. Kan saya presiden toh, kan. Iya kan jajar gitu toh, turun dari pesawat. Jadi waktu saya masih belum turun saya lihat berjajar apa sih namanya, for apa? Saya paling bodoh kalau urus singkatan.
Forkominda. Ya itulah. Iya kan gubernur ini begitu-begitu. Jadi saya lihat kan, saya terus senyum gitu. Oh kok ada dia, saya lupa namanya. Iya, terus dalam batin saya, sekarang lo hormat sama saya. Makanya kok gitu aja takut loh. Orang nggak ada yang langgeng. Terus yang di kejaksaan, suatu ketika saya juga presiden. Jadi ada hari adiaksa, ya toh. Jadi waktu itu masih di ruang tunggu ada petinggi-petingginya, terus ada jaksa agungnya. Saya kan panggil, bisikin, Bapak, dulu yang meriksa saya ada di lapangan apa tidak ya? Siap, ada perintah gitu. Loh saya kan jadi kaget sendiri. Loh saya hanya nanya kok siap perintah. Terus mukanya pucat kan? Enggak, ada di situ apa enggak? Saya bilang, siap Bu, ada. Ibu mau panggil? Enggak, saya mau tahu aja. Jadi waktu jadi irup toh, iya kan? Wah kan segini banyak, saya sendiri juga gini. Dalam batin saya, lo ngerti dah. Sekarang hormat sama saya. Apa maksud saya menceritakan ini? Bukan sombong. Itu yang namanya adalah bahwa nggak ada kekuasaan tuh yang langgeng. Iyalah, mbok ya sudah lah. Artinya ya sudah, waktunya ya sudah. Saya kan dia nggak ribut. Waktu hanya 3 tahun presiden gitu. Ya udah katanya kalah, ya udah kalah. Padahal ya saya tahu benernya ya nggak kalah. Gitu aja. Nanti pasti rame deh ini di media. Wow. Biar aja. No ya, apa polisi terus mau cari-cari? Kan sekarang kan gitu, ditarget gitu kan. Betul dah? Nah iya kok gitu takut. Lo kayak Pak Hasto, sampai saya nanya, salahmu apa? Atau lo iya, ya biarin aja Jeng, dimutasi aja takut. Ya kalau rezeki kayak saya ini loh, coba ya bapak saya digitukan. Ini sejarah loh, karena diminta masalah kebangsaan. Bapak saya digitukan, kita jadi orang biasa gitu. Akhirnya ya kalau emang di sini loh gitu. Kalau dipaksa juga nggak bakalan jadi gitu. Ternyata kan karena saya ya tetap dicintai rakyat, itu ya apa ya. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Loh saya herannya sekarang kalian ini maaf ya. Iya, penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toh yo. Loh, mbok saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran. Satyam eva jayate. Jadi ya sudahlah. Ngapain sih gitu. Nah, kenapa kami dibeginikan? Coba. Saya sampai tanya PDI Perjuangan. Saya kan nanya sama ahli tata negara, pengacara. Sebenarnya salahnya saya ini apa toh? Lo iya dong. Coba pikir, coba kalau bisa lo. Tapi mau ngambil saya pada nggak berani. Lo iyalah. Jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh. Aduh kayaknya saya nih bodoh banget ya. Saya nih cuman diem aja lah. Ya udah gitu ya gitu biarin dah. Karena buat apa? Karena saya mikir kalau saya lawan, anak-anak saya itu banyak preman loh. Nggak ada takut loh.
Kali ini mereka hanya bilang, aduh ibu sabar banget, ibu sabar banget, ibu sabar banget. Udah diam aja, aku bilang. Nanti juga selesai gitu. Karena apa? Saya bukannya untuk saya. Ini buat bangsa dan negara. Saya tidak mau bahwa negara kita dikocak-kacik gak jelas. Dengan aturan-aturan yang dirubah semaunya sendiri. Coba. Ayo tinggal medianya berani apa enggak ngomong. Mediasi itu berani apa enggak. Merdeka! 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 Yang enggak mendiri itu takut. Nah, saya kalau ngomong kayak gitu. Lah, orang namanya aja Bung Karno nih, kan Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, udah semua juga tahu. Yang kedua tuh kan azas kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut saya sekarang nggak ada ini, hilang ini, sudah mulai lengser. Lo enak aja. Loh, pemilu. Coba. Apa nggak tahu? Saya kan bilang, itu memang ada TSM. Apa itu TSM? Terukur. Apa? Terstruktur. Sistematik. Itu emangnya benar loh. Lah buktinya anak buah saya yang di Gunung Kidul itu, coba itu Mbak Endah namanya. Aduh sampai saya mikir gile juga deh. Sampai saya nanya sama Pak Mahfud sebagai ahli hukum. Sebetulnya warga PDI Perjuangan tuh warga negara Indonesia yang sah apa tidak ya? Loh ya? Loh kok kita dibeginikan? Loh pemilu diadakan apalagi langsung, itu siapa sih pada waktu itu yang mengerjakan? Saya? Ayo, saya tadi bilang saya ini banyak ikut waktu reformasi. Oh, Semanggi, terus DPR, terus apa itu? Trisakti, terus Atma Jaya. Semua saya tahu. Coba, tapi kan saya diem aja ya. Karena saya mikir gini, prihatin deh. Ini gimana sih ya para penguasa ini? Lupa dia pada rasa kebangsaan bahwa republik ini dibuat dengan air mata, darah, dan pengorbanan. Kalian itu hanya maunya senang-senang saja. Yang namanya, loh ya, yang bikin MK siapa? Saya. Betul, kalau nggak percaya buka. Ayo. Yang bikin KPK saya. Loh iya, saya nggak takut waktu Pak Hasto dipanggil. Menurut saya tidak sesuai itu sama Rosa. Saya ngomong, kamu siapa Rosa? Jangan hanya karena kamu KPK loh. Iya, saya nggak takut. Gile. Loh ya memang iya. Saya selalu diajarkan untuk melakukan peri kemanusiaan dan keadilan oleh para sesepuh saya. Sekarang kemana itu? Kemana itu? Mengapa kalian tidak berani untuk mengatakan kebenaran bahwa hukum sekarang itu diobrak-abrik oleh kekuasaan? Nah jadi kan apa coba? Sampai Bung Karno itu hanya melihat supaya perdamaian hanya bukan buat Indonesia. Jadi apa? Bikinlah dia konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, Conference of the New Emerging Forces. Sampai pidato Bung Karno yang terkenal, to build the world anew. Bukan karena dia bapak saya, dia memang pejuang. Masa saya suka dulu ditanya waktu baru mulai masuk partai. Oh terang aja ibu belain Bung Karno, tidak. Ya bapaknya sih tidak.
Dia adalah pemimpin saya. Dia orang yang berani berbicara, mengatakan proklamasi. Coba kebayang nggak kalau nggak ada pada waktu itu, nggak ada merdeka. Loh ya memang betul, itulah kebenaran. Lah iya kok sekarang takut? Loh iyalah, ya perlu dong Bung Karno memang. Bayangkan, apa ndak malu ya? Saya nanti disuruh ke Rusia karena mau dibuat patung Bung Karno. Di Uzbekistan. Gile saya bilang, Indonesia sepertinya hanya mau mempurukan dia hanya karena katanya Bung Karno dulu komunis dan sebagainya. Belajar, apakah dia begitu apa tidak? Bukan. Dia adalah nasionalis. Coba pikir. Untung mulut saya gini. Kalau saya suka bilang sama Hasto, sayang mulutku cuma satu. Ada kan kalau di pewayangan Aji Rawa Rontek, wah itu bisa kepalanya jadi 10 kan. Lumayan deh aku nggak teriak-teriak kayak gini. Karena saya nggak terima negaraku dibeginikan oleh sementara orang yang berpikir bahwa kekuasaan itu adalah di atas segala-galanya. No. Nanti tolong saya ya, kalau tiba-tiba saya dipanggil sama polisi kayak sama kejaksaan kayak, mau nggak ikut nganter saya ke sana? Kan lumayan. Loh, di sini aja coba ya. Ketiga tadi perikemanusiaan. Ketiga, asas persatuan Indonesia, kebangsaan Indonesia itu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kebangsaan, national state. Lalu kita itu memiliki negara dari sisi budayanya adalah semua buat semua, tanpa membedakan suku, agama, status sosial dan pembeda lainnya. Oleh sebab itu saya paling senang kalau membacakan ini. Itu membuat setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Di mata hukum. Lah kok sekarang, makanya saya nanya, PDI Perjuangan tuh warga negara yang sah apa enggak? Kenapa kok boleh ikut pemilu? Nah tapi setelah itu ada TSM, nggak ngaku lagi, mbok ya jantan gitu loh. Ya harusnya jantan dong. Tapi anak buah saya kalau ibu bilang gini, dia bilang, Bu ada kurangnya. Jadi kalau banteng mesti dikasih anting-anting. Anak saya tuh kan, anak tuh ya PDI-PDIan tuh kan suka guyon. Loh makanya iya dong, jangan dong. Hanya untuk kekuasaan lalu menyampingkan gitu. Fair aja lah. Iya dong, masa begitu? Saya sampai mikir, lah kalau pemilu langsung aja kayak gitu, lalu mau dikembalikan lagi, yang namanya pemilu ini, pemilu apa namanya dulu yang dipilih di MPR itu loh. Lah ya, ini kan saya ini sebagai orang yang juga melakukan sejarah, bayangkan, saya tuh mikir gini, dulu waktu mau reformasi, saya aja bilang sama Gus Dur sama Mas Sultan, saya belum kenal namanya Pak Amin Rais. Jadi saya tanya sama Gus Dur kan, itu Pak Amin Rais itu sebenarnya sopo yo, gitu kan? Loh betul, saya nggak bohong. Pak Amin Rais juga belum kenal saya, tapi kan demikian kejadiannya. Nah itu kan permainan politik, padahal sudah dijanjikan siapa yang menang pada waktu itu, itulah yang menjadi presiden. Nah tapi kan pada waktu itu terus dibuat yang namanya, ini sejarah loh, apa itu poros tengah. Di situ kan bunyinya asal bukan Mega gitu kan. Terus iya akhirnya Gus Dur yang dijadikan. Lah saya kan ya nggak berontak, diem aja saya, ya terserah aja. Tapi maksud saya itu kenapa sih? Kalau saya mau berontak tuh bisa loh. Anak buah saya tuh banyak. Sekarang aja buktinya ya saya nomor 1 lagi, gitu loh.
Tapi saya jaga karena apa? Nanti tuh yang dampaknya itu bagi siapa? Ya bagi negara dan bangsa. Jadi ya Mbok, kalau sudah bikin aturan itu konsekuen gitu. Nah seperti MPR diturunkan. Kalau ada persoalan yang harus amandemen, lah bagaimana ya? Makanya saya kan sudah minta waktu rapat kerja keberapa ya? Keberapa Ibu? Saya sudah minta pada lain-lain partai, cobalah pikirkan, mari kita kembalikan MPR karena itu sudah dibuat oleh para pendiri bangsa. Majelis Permusyawaratan Rakyat beda dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Coba, untuk apa? Hal-hal yang ternyata di konstitusi itu harus dirubah, itu namanya adalah amandemen dengan melalui TAP. Nah kalau sekarang MPR-nya melorot. Jadi antara DPR, MPR, DPD. Saya tuh bingung. Bingungnya begini, memang waktu itu kita juga ada di situ. Saya bilang Ibu karena iya tapi saya sengaja tidak boleh terlalu keras. Karena kan baru habis selesai kuda tuli. Kuda tuli itu apa sih sebetulnya yang diinikan? Jadi seluruh arsip dokumentasi kita itu diambil untuk melemahkan. Untung anak-anak kita, saya waktu itu datang. Jadi kan biar bagaimanapun juga struktur di bawah itu kan tidak bisa langsung kita ingat dan tidak ada komputer. Jadi mereka yang datang bilang, Bu saya ini Bu. Ini Bu, untung saja sehingga bisa terbentuk lagi yang namanya struktur. Jadi bisa, ini kan sejarah tapi kan tidak ada yang membunyikan. Nah ini saya cerita sejarah, jangan nanti dibilang saya provokator, no. Saya mengatakan yang benar. Yang harus diketahui oleh kalian yang termasuk sebagai bangsa Indonesia. Bahwa bukan gampang loh. Bahwa kayak begini ini dengan adanya juga global warming, keekonomian kita, pangan kita harus diajarkan itu bahwa itulah kewajiban kita supaya negara kita jangan negara bobrok, harus berdiri dengan teguh, harus bersama seperti apa yang dikatakan oleh para pendiri bangsa kita. Berapa orang yang digantung, berapa orang yang ditembak. Apakah kalian tahu? Coba pikir, jadi jangan hanya terpotong bahwa sekarang ya sudah, yang dulu itu kan dulu. Itu sejarah loh, semua negara pasti akan membunyikan namanya sejarah bangsa mereka. Itu loh, lah itu ada yang bilang jas merah, jangan lupakan sejarah. Itu yang Bung Karno bilang, karena memang itulah terbentuknya kita sebagai Republik Indonesia yang kita cintai. Lah kalau umpamanya hanya mikir, ya sudahlah, apa tidak mungkin? Ayo, dengan persenjataan yang sekarang makin modern, saya udah khawatir loh. Kalau saya lihat nih, saya kan seneng geopolitik gitu. Tak ngomong, liatin. Wow, sekarang yang namanya negara-negara canggih itu sudah tidak mau kalau harus ada tempur itu. Tidak mau dengan orang. Mereka menghitungkan teknologi. Teknologi yang katanya mungkin itu teknologi drone. Jadi kalau jatuh itu nggak sama orang. Ini kan harus diikuti. So what kita? Angkatan kita, TNI kita ini apa isinya? Gitu loh. Lah kalau nanti terjadi juga mau diserang lagi, karena negara kita ini memang luar biasa resourcesnya. Orang urusan tambang aja sekarang orang pada heboh. Oh maunya nyari tambang, mau nyari tambang. Saya tuh sampai bilang sama ini, sama teman-teman. Makano tambang itu nanti kalau udah nggak ada beras terus piye? Apa negara-negara sekarang kalau ndak percaya sama saya, negara-negara yang importnya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir loh.
Jadi mereka kemungkinan mungkin apa namanya tahan, karena buat negara mereka. Nah kita terus mau carinya kemana? Ayo, kami di PDI Perjuangan sudah dari udah 4 tahun kayaknya, saya memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk menanam. Mari Perindo juga begitu, menanam 10 macam tanaman yang saya namakan pendamping beras, bukannya pengganti. Loh kalau nanti nggak ada, jangan dipikir loh mau importnya juga ditahan. Itu kan harus waras kita berpikirnya, harus pintar kita berpikirnya, bahwa kalau kemudian itu jadi, terus kita bingung mau cari kemana. Saya udah ngomong sama yang punya ini mie, saya bilang, kamu jangan ini loh, bikin mie itu juga kali dari singkong atau opo, karena gandum itu sekarang nanti kalau ditahan juga sama Rusia, sama India, terus gimana? Mari pikir, saya bertanggung jawab karena saya dibrin, saya suruh, gimana nih supaya nanemnya itu ada, sedang tanah semuanya diambilin, tidak ada lagi yang namanya untuk pertanian atau ini. Coba dulu waktu saya di DPR itu zaman Pak Harto itu ada program mencetak 1 juta sawah di tanah gambut. Kalau itu cari dah, masa nggak ada ininya. Saya ribut melulu karena apa? Pertanyaan saya, lah kalau sudah ditanam di tanah gambut, saya pergi tempat pembenihan itu adalah di Sukamandi, Subang. Saya tanya ke sana, mereka bilang nggak ada Bu, kalau untuk padi gambut nggak bisa. Sampai hari ini saya suruh mencari sebuah benih baru untuk tanah gambut, belum berhasil, gitu loh. Jadi kan gimana ya kita, kalau kita hanya wah sudahlah, pokoknya kita kaya raya gitu, wah makanan kita banyak. No, kalau nggak dipelihara, hutan ditebang. Saya ribut terus, saya di Komisi 4 itu 3 kali dan tidak boleh pindah. Dan lucunya biar saya berantem sama Golkar, kalau P3 enggak gitu galak. Fraksi ABRI juga enggak. Tapi gitu, saya enggak boleh pindah dari Komisi 4. Semuanya minta saya tetap di Komisi 4 karena katanya Ibu Megawati itu mulutnya cerewet katanya. Ya iyalah. Karena saya ngomong kebenaran. Coba bayangkan bikin 1 juta hektar tuh akhirnya puso loh. Puso tuh apa sih? Gagal. Coba. Karena benihnya nggak ada. Jadi kalian itu jangan saya kemarin datang tamu utusan dari Presiden Xi Jinping dari Partai Komunis itu. Jadi saya bertanya karena Presiden Xi Jinping tulis surat sama saya, mengundang, saya sebetulnya diundangkan ke sana, dan mengatakan bahwa di Tiongkok itu sekarang sudah di daerah desa kampung tuh kemiskinannya 0. Terus udah mengizinkan kalau justru di pedesaan itu boleh punya anak 2. Karena dari sisi KB itu kan karena itu menekan tidak boleh, tadinya hanya boleh anak 1. Sekarang di pedesaan sudah boleh. Nah, maksud saya juga kalau memang mau main politik, dulu saya kan dibilang komunis. Lalu saya tuh mikir loh, komunis tuh ya dari mana loh, gitu. Lah padahal saya nanya bapak saya ketika dia di ITB, mata pelajarannya apa? Ternyata juga
disuruh belajar Karl Marx. Nanti kalau gini, tuh bener gak Ibu Mega komunis, enak aja. Iya, saya ini Marxisme ajaran Bung Karno, sosialisme ala Indonesia. Jadi diajar Karl Marx, Leninisme. Apa artinya? Saya tanya ke Pak Hatta, ke Pak Syahrir, sama juga mereka kan belajar di luar negeri. Itu kan hanya sebagai pengetahuan. Persoalan kita ini kan gak jelas. Pancasila gak dijalankan dengan konsekuen, nasionalismenya juga gak ngerti saya gitu. Jadi maunya apa kita? Ayo kita rembuk. Makanya saya bolak-balik bilang MPR itu mbok jadikan tertinggi untuk rembuknya masalah kebangsaan, bukan yang cere-cere. Tapi nggak ada yang mau, partai-partai nggak mau. Ya udah ya wes, gimana? Gitu loh. Itu kan kebutuhan bagi namanya majelis tuh. Saya nanya sama Pak Sopo yo, Kiai Sopo, majelis sama dewan tuh benernya beda apa sama? Beda Bu, gitu lebih kuat katanya kalau majelis, gitu loh. Lah gini-gini itu mbok belajar gitu. Nah dengan demikian kita punya arah yang sama. Republik ini mau dikemanakan? Undang-undang. Nah nanti kalau saya ngomong gini, oh Ibu Mega nggak setuju, ya nggak setuju lah. Yang RUU TNI Polri itu, loh kok nggak dilihat sumbernya? Itu TAP MPR loh, yang namanya ketika jadi satu, saya yang memisahkan presiden loh, bukannya Megawati Ansih, memisahkan karena TAP MPR harus dijalankan, yaitu pemisahan antara TNI dengan Polri. Lah kok sekarang disetarakan? Saya nggak ngerti maksudnya apa. Mau udah nggak usah deh di ini dulu. Sampai saya bilang gini, oh kalau disetarakan artinya kalau Aurinya punya pesawat, berarti polisinya juga mesti punya pesawat dong. Kalau begitu pikiran saya. Ada yang bilang, oh enggak begitu Bu, ini persoalan umur. Ya persoalan umur ya sudah saja, enggak perlu disetarakan gitu. Apa toh maunya? Lihat dulu TAP MPR-nya, saya sampai nanya, itu TAP MPR masih berlaku enggak berlaku? Berlaku surut apa tidak? Tidak Bu. Saya kalau ngomong mungkin cerewet, tapi semuanya itu ada apanya? Kebenarannya. Saya nggak ngomong sembarangan, apalagi kalau udah urusan hukum, gitu loh. Gimana? Terus kita hanya diem aja gitu. Kasihan rakyat di bawah. Pernahkah kalian turun ke bawah untuk melihat? Saya dapat laporan loh, banyak dari Ibu Risma. Sampai saya suruh cari, ada bapak-bapak dikasih lihat fotonya, tidurnya di kandang kambing. Coba, saya bilang angkut itu. Taruh, dia manusia, cari tempat yang layak karena nggak ada yang kasih makan. Kamu masih karena di kota, kamu jadi masih nggak mau tahu sebodoh amat rakyat jungkir balik dan lain sebagainya. So maaf beribu maaf Pak Haritanu, kalau membuat namanya partai, apakah partai itu sebenarnya? Partai itu adalah Bung Karno karena dia satu-satunya yang membuat dengan nama Partai Nasional Indonesia. Kenapa? Karena dia lihat tidak bisa kalau bukan sebuah partai, adalah sebuah organisasi politik, organ. Nah, politik untuk apa? Untuk mengkonsolidasikan yang namanya rakyat yang tidak punya harapan, yang diberikan harapan, yang diberikan jalan untuk keluar dari kemiskinan. Masa begitu nggak ada yang mau melakukan? Ayo pikir. Maaf saya, karena ini bukan untuk PDI aja, tapi untuk kita semua. Nah setelah itu kekuasaannya merubah-rubah dengan cara masing-masing dan lain sebagainya. Itu yang saya bilang poco-poco. Ya kerjakan dong. Jangan dong rakyat tuh kan kalau saya tanya, kamu kok ngopo toh yo? Coba apa nggak kasihan ya? Ini cara. Anak
rakyat itu datang ngomong, pasti nggak percaya. Ibu gimana ya, kita ini kan dikasih uang, kasih uang mas apa, kan saya gitu. Ya waktu pemilu kan dibagi-bagi, oh gitu. Terus gimana? Itu ya Bu, kalau ini itu nggak bener deh, nggak benernya. Jadi dimasukkan ke amplop. Lalu saya ngasih, katakan ke Pak Hasto, ini kan tertutup, ini amplop 1 juta ya. Ya orangnya yang Pak Hasto kan seneng toh dikasih. Belum dibuka toh. Kamu punya KTP apa enggak? Ya punya no, difoto toh, cerap. Terus waktu dibuka ternyata bukan 1 juta, 300. Kaget toh. Nah dia itu datang karena yang mau minta yang 700. Tapi pada kenyataannya kalau dia itu datang ke tempat yang memberikan, itu malah bilangnya oh kamu sudah buka. Padahal itu 1 juta, kalau 300 kita tidak tahu. Ini saya nggak bohong loh. Jadi kamu harus kembalikan juga yang 700. Can you imagine? Yang namanya orang kita, rakyat kecil dibegitukan, gimana saya nggak gerem ya? Hanya untuk supaya bisa nyoblos, coba Saya pikir aduh piye ya supaya rakyat tuh sadar bahwa dia tuh punya hak di dalam memilih gitu. Ya gimana kalau di sini ditakuti, di sini dikasih duit, gitulah ala-ala. Saya bilang masa pembodohan. Ini Pak Haritanu, mohon beribu maaf, tolonglah saya itu ke KPU udah dari kapan minta jangan elektoral terbuka ya, proporsional terbuka. Karena apa? Itu yang dijadikan itu menurut saya nggak jelas, bukan perintah partai. Kalau di kami itu nggak ada yang begitu pokoknya. Nah akibatnya juga kan apa? Dengan susunan itu maka yang punya duit banyak biar nomor katakan 6 atau 8, kalau ada duit ada ini, nah bisa menang. Apa mau begitu terus? Sehingga orang yang dari partai, ini pengalaman saya, yang mestinya nomor 1 kita jadikan itu tidak jadi. Saya kan mikir karena saya perlu kalian sama untuk ada bicara di DPR tapi punya kualitas. Ini keadaan perpolitikan partai kita gitu. Jadi mbok dipikirkan gitu loh, bukan hanya untuk jadi saja, harus punya kualitas. Bagaimana kita akan mengatakan hal-hal yang sangat urgent urusan republik ini kalau kualitasnya aja begitu? Ya buat saya silahkan kita bisa berdiskusi, tapi kalau buat saya begitu. Susah kalau tidak begitu. Nah, dulu mengapa toh sebenarnya yang saya bilang tadi desoekarnoisasi. Bung Karno itu sudah, beliau itu memang orang yang namanya pikirannya tuh visioner. Beliau melihat resources kita kaya raya, terus kehidupan kita berbudaya dengan kesenian itu, dengan kearifan lokalnya dan lain sebagainya. Dan kita ini the biggest archipelago in the world, negara kepulauan yang terbesar, unik jadinya. Nah makanya beliau itu pada waktu beliau membuat yang untuk konsep ke depan, namanya pola pembangunan nasional semesta dan berencana. Nah itu untuk memungkinkan 100 tahun. Saya sudah bikin loh untuk Bali. Bali itu karena kami ya,
saya suruh bikin 100 tahun Bali, bisa kok. Nah ini waktu itu kan dibilang, padahal ini waktu rezim Soekarno, rezim lah memang Bung Karno yang nyuruh, yang buat itu silakan nanti ini di kami ada itu bukunya, itu 600 dokter yang membuat konsep ini dan kami sudah melihat, kami baca, kami ini orang saya ajari, jangan asal itu udah mikir nggak mau, lihat mana yang baik pakai, mana yang jelek buang, mana yang harus dimodifikasi, lakukan. Itu begitu harusnya. Tapi itu kan begitu, udah nggak usah dipakai. Makanya selalu saya nanya pola ini, dan waktu itu ternyata apa? Yang saya sendiri tidak mengerti. Banyak mahasiswa kita di luar negeri itu saya ketemu banyak yang terus tidak boleh pulang. Karena dianggapnya juga begitu, oh kalian nih komunis gitu, atau paling tidak Soekarnois. This is history loh. Saya ngomong gitu jangan terus mikir oh Ibu Mega subjektif, no. This is history, the truth history of Indonesia. Kalau mau dengerin ya monggo, enggak ya buang. Nah dengan begitu maka sudah dibuat perencanaan, yaitu apa? Berdaulat di bidang politik. Berdiri di atas kaki sendiri. Saya kan mikir bapakku tuh terlalu melambung, berdiri di atas kaki sendiri. Tapi setelah saya ada di BRIN, researcher kita yang saya ini ketuai 8.144. Wih, saya bilang ini sih betul-betul kalau digenjot gitu Indonesia itu bisa berdiri di atas kaki sendiri. Lah tapi kok kayaknya kita ini maunya ketergantungan terus. Nah terus kalau di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan yang disebut jalan Trisakti. Kebayang tidak sih, coba deh ahli ekonomi, utang kita ini sekarang berapa loh? Coba deh, mbok itu dibahas. Tolong dibahas. Saya waktu ini itu kan sebagai presiden disuruh menangani BLBI, BPPN, 300 ribuan kredit macet loh. Tapi saya jalankan selesai. Saya sampai diberi award karena kok bisa Indonesia bayar utang IMF. Loh, ini kan sekarang keadaan begini, saya sendiri mikir, terus siapa yang mau ngurusi ya? Coba Pak Haritanu. Bagaimana kalau ilmu-ilmu dasar sekarang hanya tidak di ini? Kita ini sebuah negara yang sudah punya nuklir loh. Dari zaman Bung Karno itu ada di Bandung, namanya itunya reaktornya itu Trigamar. Jadi apa ya? Kenapa sih saya melihat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang turun dari sisi pengetahuan kebangsaannya, turun dari sisi semangat perjuangannya. Nah itu buat saya sih khawatir ya. Saya selalu bilang pada anak-anak PDI saya ini udah tua loh. Saya udah 77, makanya nggak bisa berdiri lagi kalau kelamaan pidato. Jadi kalian ini kan akan yang menjadi akan terjadi regenerasi. Nah kalau regenerasi kita aja nggak jelas, nggak ngerti negarane piye, itu terus bagaimana ya? Gitu. Nah ini ya, tinggal mungkin 3. Jadi persoalan pokok yang mesti saya sampaikan, yaitu pertama ya perekonomian. Kita tahu toh yang namanya dolar aja sekarang kan ditekan terus toh, padahal itu sudah mau 16 sekian gitu kan, 16 sekian segini. Itu kan berarti nekennya itu kan sudah BI-nya itu sudah
boleh dipikir mengkhawatirkan menurut saya, karena dulu saya juga mengalami. Waktu itu saya menangani itu dolar tuh 18.000. Makanya mengapa banyak pebisnis itu ketika mau bayar utang modal itu kan nggak bisa, dari 2.000-an naik begitu. Nah ini kan harus juga ada pemantauan itu Pak Hari gitu, harus ada diskusi. So what kalau utang kita ini sekarang saya dengar kalau untuk bayar yang sekarang saja baru bunganya sudah sekitar 160, kalau salah tolong dibetulkan, 164T. Lah, bayangin itu bunga loh. Coba terus jadi mau bagaimana nih? Gitu loh. Nah, dengan demikian kita kan juga mestinya melihat dengan seperti itu apa sih yang menjadi masalah. Tadi saya bilang itu, terus tadi pangan, penurunan produksi sudah saya ceritakan karena akibat pemanasan global. Terus persoalan geopolitik yang menurut saya itu akan berubah keadaannya. Sebagai contoh Amerika, saya ketawa, masa Amerika katanya negara besar, superpower, tidak ada regenerasi calonnya. Ya dengan segala maaf, Pak Joe Biden udah tua, akhirnya mundur. Nah udah begitu di ininya pula si Trump. Saya pikir Trump pula, masa nggak ada anak muda gitu ya yang keren sopo. Itu kan artinya stuck loh, stagnasi. Untung Bidennya mundur, itu yang ini sementara tapi belum diputuskan. Itu kan Ibu Kamala Harris tuh. Dan itu sudah saya seneng loh. Ayo ibu-ibu dukung dia loh. Iya, saya udah kirim surat. Saya bilang, saya ini dukung. Saya seneng banget istilahnya. Kalau kamu nanti jadi saya nggak kesepian. Loh iya loh, saya kan nanya presiden wanita tuh siapa baik ya? Kayaknya nggak ada apa ya, saya sendiri nggak tahu loh. Tapi kan keren nih kalau Amerika perempuan, hore. Ya memang sudah hidup, cuman masih melempem gitu aja. Mesti kayak saya dong. Lantang kalau berbicara. Iya. Iki opo yo. Sama ini masalah teknologi itu Bapak. Saya titip ya. Sekarang saya udah juga khawatir gini umpamanya. Kok nggak dipikirkan ya? Bikin maaf itu apa namanya ini properti gedung gini-gini. Tapi kan terus seperti mall-mall ya. Saya udah 5 tahunan loh bicara pada teman-teman saya pengusaha. Maksud saya begini. Loh sekarang kan ada online ya. Gitu. Nah, saya kan pada tanya sama yang dia namanya juga perempuan ya. Jadi kan umpamanya kalau kemana ini Plaza Indonesia atau apa gitu. Kan ada toko-toko botik gitu. Saya kan nanya, kamu sama ini online-nya bersaing nggak? Semua mengeluh. Nah, pertanyaan saya, kalau online makin menjamur, terus ini sewanya makin mahal. Itu yang saya nanya sama teman-teman yang saya kenal di mal-mal itu. Mereka bilang, ya terus bagaimana? Jadi kan maksud saya juga harus sebuah ini dong, apa namanya? Sebuah pembatasan bahwa yang online ini apa aja sih kan gitu. Supaya hidup semua menurut saya. Ini ide saya. Nah juga yaitu karena kita tidak dilatih untuk bisa berbicara.
persoalan serius itu kan kualitas demokrasi sekarang. Ini kan saya takut loh. Yang kita sudah reformasi kok tahu-tahu kayaknya mau di apa namanya? Mau dibelenggu lagi. Karena apa? Yaitu supremasi hukumnya tidak berjalan dengan baik, membuat korupsi, budaya merit system. Jadi kan ini yang harus berani kita bedah. Karena apa? Ini kalau ditanya ya itulah urusan kebangsaan. Karena kalau itu tidak dilakukan, so what?